Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sahabat TV di mana saja berada, terima kasih jumpa lagi bersama saya Laude dalam acara Kupas Tuntas Alkitab dan Al-Quran. Tentu saja pada kesempatan kali ini kita akan kembali untuk melihat ya bagaimana Pak Yusuf Manubulu ya dalam menampung para murtadin. Kita lihat ya bagaimana kesaksian dari murtadin berikut ini. Itu kekal, tidak ada 3 tempat. Menuju kekekalan hanya ada 2 tempat, surga atau neraka. Itu sebabnya kita juga menghadirkan layanan-layanan pengetahuan, wawasan untuk memberikan impartasi pengetahuan kepada kita supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik di dalam hidup ini. Ya, oke teman-teman, pada malam hari ini kita akan menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa yang memiliki pengetahuan yang sangat kaya di dalam hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kita menuju kepada kekekalan. Ya. Baik pemirsa, dengan tanpa mengurangi rasa hormat ya pemirsa, kita akan melihat ya bagaimana kesaksian dari murtadin ya tentang bagaimana itu hidup yang kekal. Ya, kita bisa melihat apakah Kristen itu, umat Paulus itu adalah penghuni surga ataupun sebaliknya ya. Kita lihat ya pemirsa bagaimana semangatnya mereka itu ketika mereka menyampaikan apa yang dikatakan kebenaran, apa yang dikatakan firman Tuhan ya pemirsa ya, padahal semua itu adalah kebohongan. Ya, tapi nggak apa-apa pemirsa ya, kita hargai apa itu yang mereka sampaikan, tetapi tentu saja dalam hal ini kebenaran itu ada hanya satu, ya, seperti yang Al-Quran katakan, al-haqqu mir rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ya, pemirsa, tetapi tentu saja umat Paulus itu ataupun Alkitab itu bukanlah dari Tuhan. Tentu saja kebenaran yang mereka mimpikan itu, kebenaran yang mereka harapkan itu adalah hanya mimpi-mimpi kosong belaka. Ya, seperti apa yang Al-Quran katakan di dalam surat kedua ayat ke-111 ya pemirsa. Baik pemirsa, kita lanjut saja ya pemirsa. Itulah yang menjadi tujuan kami supaya kita di dalam ruang ini bisa mendapatkan manfaat. Nah, siapa lagi kalau bukan Pak Mono Arfa, seorang murtadin yang luar biasa. Beliau adalah seorang yang sangat berintegritas di dalam tugas dan pekerjaan yang dikerjakan. Saya sebagai rekan hamba Tuhan sangat bersyukur bisa berjumpa dengan hamba Tuhan ini, bisa mengenal beliau, dan kami sudah sering berdiskusi, dan Pak Mono Arfa ini adalah orang yang memiliki kekayaan pengetahuan yang luar biasa. Baik pemirsa, Pak Mono Arfa rupanya namanya ya pemirsa. Nah, ini seperti yang Pak Yusuf Manubulu sampaikan, bahwa Pak Mono Arfa ini punya pengetahuan yang luar biasa ya. Tetapi bagaimanakah pengetahuan itu bisa sampai bisa mengantarkan beliau itu kepada kemurtadan, bisa membuat beliau itu murtad? Artinya beliau itu pasti gagal dalam memahami apa itu firman Tuhan, apa itu kebenaran ya pemirsa. Karena kalau kita lihat ya, bagaimanapun ya, orang yang pintar itu tidak akan murtad, mustahil. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang di Eropa dan Amerika ya pemirsa, tidak mungkin mereka itu bisa murtad ya. Mereka mempergunakan akal ya. Bagaimana orang-orang Kristen di Amerika dan Eropa, apalagi orang-orang ateis, mereka semuanya menuju kepada Islam, kecuali orang yang berkepentingan ya pemirsa. Nah, ini yang masalahnya di situ. Jadi Pak Manuarfa ini seperti apa orangnya? Apa benar beliau itu punya pengetahuan yang luar biasa? Ya, langsung saja kita lihat videonya pemirsa ya. Kita lihat langsung. Yang saya rasa penting sekali untuk kita hadirkan, untuk supaya kita bisa menggali hal-hal apa yang telah beliau pelajari selama ini. Ya, murtadin masuk neraka. Ya, artinya
murtadin masuk neraka. Nah, ini yang akan dipaparkan oleh beliau pada malam hari ini, dan kita simak terus karena ini pengetahuan yang sangat luar biasa, teman-teman. Ini pengetahuan yang sangat dahsyat. Pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kita. Karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kita harus pastikan baik-baik hidup kita. Ya, ada banyak hal-hal yang masih tersembunyi yang akan nanti dibukakan oleh Bapak Mono Arfa, dan tetap di channel ini kita akan menerima berkat yang luar biasa melalui Pak Mono Arfa. Kita sambut Pak Mono Arfa. Selamat malam, Pak. Ya, shalom. Shalom, Pak. Ya, shalom Pak Yusuf. Bagaimana kabar, Pak? Setiap orang yang sedang mengikuti tayangan ini, salam sehat dari saya dan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa kasih setia Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Iya. Pak, kabar baik ya. Tentunya, Pak ya? Ya, sangat baik. Puji Tuhan. Iya. Pak, Oh, jadi ini orangnya ya pemirsa ya. Saya juga baru lihat ini walaupun sudah pernah dengar namanya juga ya. Oke, kita langsung sajalah pemirsa ya, kita lihat lagi langsung. Saya melihat Bapak banyak sekali diberkati Tuhan di dalam hal-hal yang perlu dibagikan kepada teman-teman. Ya, salah satunya adalah murtadin masuk neraka, karena perjalanan hidup manusia ini, Pak, sangat penting untuk dipikirkan dengan sebaik-baiknya mulai dari saat ini. Karena apabila kita sudah menuju kekekalan, kita sudah tidak punya lagi kesempatan untuk berpindah dari tempat yang menjadi tujuan daripada manusia. Nah, ya betul ya pemirsa, Pak Yusuf Manubulu juga menyadari hal itu. Tetapi Pak Yusuf Manubulu ini tidak mau belajar ya pemirsa, dia hanya melihat Alkitab terus. Dia tidak mempelajari perbandingan agama barangkali ya pemirsa. Jadi semangatnya yang berapi-api itu, yang tentu saja seperti merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ya. Itu seperti itulah kebiasaan para evangelis dan para murtadin. Ya, beliau menyadari itu. Ya, tetapi inilah yang disayangkannya pemirsa, mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka ikuti itu bukanlah Yesus, tetapi si penyesat Paulus. Ya, kita lihat bagaimana tulisan-tulisan Paulus ya, lebih dari 50% tulisan-tulisan Paulus di dalam Perjanjian Baru itu merombak tentang ajaran-ajaran Yesus. Ya, ini yang tidak disadari. Lalu murtadin ini juga ya mengikuti Paulus. Jadi kita bingung ya pemirsa, apa yang mereka itu bisa murtad? Apa alasan mereka itu bisa murtad? Pasti karena kegagalan paham. Ya ini yang sangat disayangkan sekali. Padahal mereka juga menyadari bahwa hidup ini singkat, hidup di dunia ini singkat. Ya. Nah ini yang disayangkan. Kita lanjut saja pemirsa. Pak Mono Arfa bisa bagikan kepada kita dari apa yang Tuhan berkati Bapak, yang Tuhan berikan kepada Bapak selama ini, tolong dibagikan Pak kepada teman-teman supaya kita bisa semuanya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Silakan Pak, waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Mono Arfa. Ya baik, memang malam hari ini temanya murtadin masuk neraka. Ya, jadi dari sisi mana kita melihat? Saya pada kesempatan pertama sudah bersaksi menceritakan bagaimana saya harus memilih untuk menjadi murtadin. Bahwa predikat murtadin itu memang sesuatu yang tidak dikehendaki siapapun ya. Predikat itu sangat buruk ya. Dan karena itu saya katakan pada kesempatan pertama bahwa bukan keinginan saya untuk jadi Kristen. Ya. Karena kalau jadi Kristen itu ya murtad ya. Nah, tetapi malam hari ini saya mau katakan bahwa orang yang menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan penyelamat adalah orang yang telah berhasil dalam usahanya untuk mencari dan mengenal Allah yang benar.
Nah, inilah pemirsa ya, saya mohon maaf ya pemirsa. Inilah salah satu dari kegagalan faham para murtadin. Mereka mengatakan bahwa mereka itu adalah pengikut Yesus, tetapi mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka ikuti itu adalah ajaran-ajaran Paulus. Ketika Yesus mengajarkan hanya untuk menyembah kepada Tuhan, tetapi Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 9 mengatakan bahwa beriman kepada ketuhanan Yesus, ya. Kita bisa lihat juga bagaimana ketika Yesus itu bersunat di dalam Lukas pasal 2 ayat 1, ya, ketika kita bisa lihat juga di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 17 dan seterusnya itu, bahwa Yesus datang ke dunia ini tidaklah untuk merombak hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Tetapi bagaimana kita lihat Paulus menghancurkan hukum Taurat. Kita bisa lihat bagaimana di Galatia ya pemirsa, bahwa kata Paulus hukum Taurat itu tidak berguna. Ya, itu pemirsa, itu banyak lagi ya pemirsa ya. Bagaimana kehancuran ajaran-ajaran Paulus itu, bagaimana ajaran Yesus itu diputar balikan oleh Paulus. Ini yang tidak disadari oleh murtadin ini, jadi sungguh sangat disayangkan ya pemirsa. Kita lanjut. Sekali lagi, setiap orang yang menerima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Penyelamat adalah orang yang telah berhasil dalam usahanya untuk mencari dan mengenal Allah yang benar. Bahwa kekristenan itu bukan sebuah pekerjaan atau bukan sebuah perbuatan yang baik, tetapi sebuah kepercayaan yang benar. Kepercayaan yang benar dari mana ya pemirsa? Jadi kita tidak hanya percaya saja, tetapi kita harus memeriksa apakah benar kita itu sudah di jalan yang benar. Ya, jadi jangan memilih suatu keyakinan atau kepercayaan itu seperti memilih kucing dalam karung. Ya, itu adalah kesalahan yang sangat luar biasa. Ya, kita harus melihat. Jadi untuk melihat suatu kebenaran itu tentu saja kita melihat dari kitab sucinya. Ya, kita lihat bagaimana Al-Quran yang tetap terpelihara dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan hari ini, bahkan dijamin sampai dengan hari kiamat. Tetapi bagaimana dengan Alkitab? Kita lihat bagaimana Alkitab yang sudah terlalu banyak versi, yang sudah hancur sekali, yang banyak yang dibuang, tambal sulam. Dan ini sudah saya buktikan di video-video saya yang lalu, bagaimana Alkitab itu dihancurkan, dibuang ayatnya, kemudian ditambah lagi. Yang ini yang tidak disadari oleh para murtadin dan para evangelis. Sayangnya umat Paulus juga hanya pergi-pergi saja membaca Alkitab tanpa menyadari hal itu. Hingga ketika mereka bertemu dengan Yesus nanti, seperti kita lihat di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan ke-23, ketika Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan melaksanakan kehendak Bapa yang di surga. Ya, apa itu kehendak Bapa? Tentu saja kehendak Allah itu adalah apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 17 dan seterusnya. Ya, bahwa Yesus itu datang tidak merombak hukum Taurat tetapi datang untuk menggenapinya. Ya. Itu. Jadi kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-22 dari Injil Matius pasal ke-7 itu, ya, ketika di sana orang-orang Kristen yang memanggil Yesus, Tuhan, Tuhan, ya, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan demi namamu, serta mengadakan mukjizat dengan namamu juga? Pada waktu itu Yesus mengatakan kepada mereka, nyalalah daripadaku, pergilah daripadaku, aku tidak pernah mengenal kalian, kalian semua pembuat kejahatan. Jadi umat-umat Paulus itu adalah pembuat kejahatan. Ya, inilah juga murtadin ini adalah juga pembuat kejahatan. Ini yang tidak disadari oleh umat Paulus. Ya. Jadi sangat kasihan dan sangat menyedihkan sekali ya pemirsa. Kita lanjut pemirsa. Agama secara umum, ya, sederhana definisi agama adalah upaya manusia untuk mencari dan menemukan Tuhan. Maka pada saat seseorang menerima Yesus Kristus, Isa Al-Masih, sesungguhnya ia telah tiba pada ujung pencariannya akan Tuhan.
Jadi selama dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia masih mencari. Ini salah satu lagi dari banyak kesalahan pahaman dari murtadin ini. Padahal Yesus sendiri mengatakan ya, dia sudah berpesan bahwa kita bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal ke-16 ayat ke-7 dan seterusnya itu, Yesus mengatakan, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya." Ayat ke-12, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memuliakan aku, sebab itu ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Jadi satu-satunya manusia di muka bumi ini yang membawa pengikutnya itu untuk beriman kepada Yesus sebagai Mesias, tidak lain dan tidak bukan adalah hanya Nabi Muhammad saja. Tidak ada orang lain. Dan kitabnya itu adalah Al-Quran, di mana Al-Quran terdapat 25 kali nama Yesus itu disebutkan. Sedangkan nama Muhammad hanya disebutkan 4 kali dan 1 dengan nama Ahmad. Jadi totalnya nama Nabi Muhammad ada 5. Jadi ini yang tidak disadari oleh murtadin ini. Jadi sebelum murtad itu belajar dulu. Ya, sayang sekali. Ya. Ini jadi barangkali murtadin ini orientasinya hanya dunia, merasa sudah nyaman dengan perpuluhan ya, dengan segala fasilitas yang ada. Sayang sekali ya pemirsa. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa Yesus itu juga sudah menubuatkan akan datangnya orang lain setelah dirinya, yang di dalam Injil Yohanes tadi itu adalah Roh. Ya, tetapi siapa Roh itu? Tentu saja dia itu adalah seorang nabi, seorang manusia. Kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ya. Pasal keempat 1 Yohanes ya pemirsa, pasal keempat di sana dikatakan ya, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Tuhan. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah." Ya. Jadi roh itu adalah seorang nabi. Nabi itu tentu saja seorang manusia. Ya. Jadi ayat selanjutnya dikatakan setiap roh ya, atau setiap nabi yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Al-Masih berasal dari Tuhan. Jadi kita bisa lihat bagaimana kitab yang menyaksikan, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Al-Masih, itu adalah dari Tuhan. Itu pembuktiannya. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 45 dikatakan, "Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam." Ya, namanya adalah Al-Masih ya, Isa putra Maryam. Jadi Maryam sendiri dikabarkan bahwa akan lahir seorang Al-Masih yang namanya Isa. Ya, Isa putra Maria. Ini yang perlu dipahami, ya. Kita bisa lihat lagi bagaimana nubuat Yesus di dalam Al-Quran surat ke-61 ayat 6. "Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran birrasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Ya. Jadi Yesus berkata, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku inilah adalah utusan Tuhan kepadamu yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan memberikan kabar gembira akan datang Rasul sesudahku yang namanya Ahmad atau Muhammad." Ini yang perlu dipahami. Jadi pemirsa, jadi untuk lebih jelasnya pemirsa kita akan sambung lagi untuk membahas murtadin ini pada kesempatan berikutnya ya pemirsa. Jadi pada kesempatan hari ini dululah yang bisa saya sampaikan, agar jangan sampai kita itu terlalu panjang bertele-tele tetapi pemirsa di rumah kurang mendapatkan poinnya karena terlalu panjang. Jadi saya persingkat saja video ini ya. Kita akan kembali untuk mengulas tentu saja murtadin ya, murtadin dari yang ditampung di dalam channel Pak Yusuf Manubulu ini ya, karena mereka itu sangat bersemangat sekali ya pemirsa. Jadi tentu saja dalam kesempatan pada hari ini saya sudah bisa
membuktikan, dan semoga pemirsa bisa memahami ya bahwa yang murtadin ini pahami itu adalah suatu kebodohan, suatu kegagalan paham dalam memahami Al-Quran, dan kegagalan dalam memahami Isa Al-Masih. Terima kasih pemirsa yang ada di rumah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas kesetiaannya menonton channel kami. Semoga channel ini selalu bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.